Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Lo penasaran nggak sama handphone Xiaomi yang keluar 2 tahun lalu tapi punya spek yang dewa banget, harganya murah banget. Layarnya udah pakai 144 Hz, chipsetnya pakai Snapdragon 865, kamera 108 megapiksel dan udah ada OIS-nya dan masih punya kelebihan yang lainnya juga. Ya, seperti yang udah lo baca, ini dia Xiaomi Mi 10T Pro. Gimana nggak disebut sebagai pembunuh saudaranya sendiri? Pada saat itu, tahun 2020 akhir, Xiaomi mengumumkan perilisan handphone yang digadang-gadang adalah flagship killer. Ya, jadi yang udah flagship killer masih di killer lagi sama handphone ini. Dengan harga cuma 7 juta saat perilisannya, Xiaomi Mi 10T Pro berhasil bikin saudara sepernakannya sendiri yaitu Mi 10 series mati kutu. Dengan harga yang lebih murah sekitar 3 jutaan, lo bakal dapetin layar dengan refresh rate 144 Hz. Bahkan sampai saat ini handphone yang punya layar 144 Hz itu harganya masih di atas 10 juta. Tapi Xiaomi Mi 10T Pro berhasil membawa standar baru buat layar handphone di harga segitu. Selain itu, meskipun harganya lebih murah 3 juta, tapi prosesor yang dipakai itu masih tetap sama kayak Mi 10 series, yaitu pakai Snapdragon 865. Kemampuan kamera 108 megapiksel dengan dukungan OIS, bisa rekam video hingga 8K 30 fps dan masih banyak lagi fitur yang nggak dipotong dari Mi 10 series sebelumnya. Buat lo yang emang masih tertarik sama handphone ini, harga pasaran second handphone ini juga masih stabil di kisaran 4 jutaan. Sekarang gue mau ceritain tentang layar dari Xiaomi Mi 10T Pro. Kayak yang udah gue bilang sebelumnya, kalau layar dari Xiaomi Mi 10T Pro ini punya refresh rate 144 Hz. Lebih tinggi dari saudaranya yang cuma punya 90 Hz aja. Emang sih ada perbedaan material panel yang digunakan, dimana di Mi 10 series itu pakai layar AMOLED, sedangkan untuk Mi 10T Pro ini masih menggunakan panel IPS. Tapi biarpun masih pakai panel IPS, tapi IPS-nya bukan IPS kelas murahan yang kalau udah geser sedikit warnanya berubah. Terus kalau dipakai di bawah sinar matahari juga langsung nggak kelihatan. Bukan ya, ini IPS-nya tuh udah bagus banget. Selain itu, layar dari Mi 10T Pro ini diklaim punya kecerahan hingga 650 nits yang dimana itu udah terang banget untuk kelas panel IPS. Layar Mi 10T Pro ini juga udah punya fitur HDR10+, jadi emang udah enak banget buat nikmatin konten-konten yang emang udah support HDR. Layar dari Xiaomi Mi 10T Pro ini punya luas sebesar 6,67 inch yang which is ukuran itu masih dipertahankan sampai ke generasi terakhir yaitu Xiaomi 12T. Layar Xiaomi Mi 10T Pro ini punya resolusi 1080x2400 pixel dengan aspek rasio 20:9 dan ketajaman pixelnya 395 dpi yang bikin tampilan warnanya tuh deep. Itemnya berasa gelap dan warna lain juga kelihatan keluar. Jadi meskipun cuma pakai IPS, tapi ini cakep banget layarnya. Untuk urusan performa sebenarnya Xiaomi Mi 10T Pro ini nggak usah diragukan lagi ya. Emang kalau dibandingin sama handphone flagship sekarang jelas beda. Tapi coba bandingin sama handphone kelas middle end sekarang yang harganya kisaran 4 jutaan. Bakalan berasa worth it banget deh lo beli Xiaomi Mi 10T Pro ini. Xiaomi Mi 10T Pro ini pakai prosesor Snapdragon 865 yang saat itu jadi handphone paling murah yang pakai chipset tersebut. Dengan bantuan RAM 8GB dan internal storage 256GB, skor Antutu yang berhasil didapat di Xiaomi Mi 10T Pro ini adalah 639 ribuan poin. Gila, handphone harga 4 jutaan sekarang mana ada yang punya skor Antutu segede gitu. Dipakai main game udah enak banget. Dengan layar yang gede dan juga refresh rate 144 Hz, udah deh, bakalan nyaman banget lo pakai main game di handphone ini. Dipakai buat main PUBG Mobile, settingan 90 Hz-nya kebuka di handphone ini. Touchscreen-nya responsif dan gue nggak ada tuh nemuin kendala frame drop di handphone ini. Emang nggak 100% hilang frame dropnya, tapi sejauh gue mainin game itu gue nggak nemuin kendala yang gimana kok, aman aja. Dan selama gue ngetes main game di handphone, baru kali ini gue lihat settingan 90 Hz kebuka di Mi 10T Pro. Game berikutnya yang gue mainin di handphone ini adalah Genshin Impact. Untuk settingan default yang dikasih itu adalah medium dengan frame rate 30 fps, tapi di sini gue naikin jadi 60 fps dan handphonenya masih baik-baik aja dan bisa jalanin gamenya dengan baik. Untuk kenaikan suhu, gue nggak begitu ngerasa panas yang gimana pas main game di handphone ini. Justru gue berasa panas handphonenya pas gue pakai buat rekam video pakai kamera belakangnya.
Ngomongin soal kamera, Xiaomi Mi 10T Pro punya setup triple kamera untuk kamera belakangnya dengan resolusi utama ada di 108 megapiksel yang lagi-lagi ini masih dipertahankan sampai Xiaomi 12T. Selain kamera utamanya, masih ada dua kamera lainnya yaitu kamera ultrawide yang punya resolusi 13 megapiksel dan 5 megapiksel untuk kamera makro. Sedangkan untuk kamera depannya cuma punya setup single kamera aja dengan resolusi 20 megapiksel. Seperti yang udah gue sebutin tadi, kalau Xiaomi Mi 10T Pro ini bisa rekam video hingga 8K 30 fps. Selain itu juga bisa rekam 4K 60 fps, 1080p 60 fps yang selain udah ada OIS tapi masih dibantu sama AIS juga. Sedangkan untuk kamera depannya sayangnya cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Menurut gue, foto yang dihasilkan sama Xiaomi Mi 10T Pro ini cenderung warm dan berusaha buat nampilin warna asli, sama kayak apa yang kita lihat langsung. Oke teman-teman, ini adalah sampel video dari kamera belakang Xiaomi Mi 10T Pro. Ini direkam di resolusi 1080 60 fps, pakai tangan aja, nggak pakai gimbal. Dan kalau misalkan gue lihat dari reviewnya ini sih lumayan stabil ya, tapi nggak stabil banget. Ada sedikit goyang-goyangnya kalau menurut gue. Dan ini juga adalah mic bawaan dari si Xiaomi Mi 10T Pro-nya. Dan mudah-mudahan ini bisa terjawab ya buat lo yang kemarin request pengen dibahas si Xiaomi Mi 10T Pro ini. Dan ya seperti ini hasilnya. Kita lanjut lagi ke kamera depannya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Xiaomi Mi 10T Pro. Ini direkam di resolusi 1080 30 fps. Kalau gue lihat di sini sih settingannya nggak ada yang sampai 60 ya, cuma mentok di 30 fps aja. Ini jarak antara handphone dan muka gue itu kurang lebih 50 cm. Jadi pick up suaranya seperti ini, dan ini karena kameranya itu posisinya ada di bagian bawah ya. Kalau misalkan gue bikin landscape seperti ini, jadi agak sedikit nge-crop, jadi harus agak sedikit dangak seperti ini ya, baru bisa kelihatan mukanya gitu. Kalau misalkan gue lurus seperti ini, jadinya ke crop di bagian kepala kayak gini. Dan ya begini hasilnya. Ini mic bawaannya juga. Bagus atau enggaknya lo bisa tulis di komen kayak di bawah ya. Untuk urusan speaker, Xiaomi Mi 10T Pro ini punya dual stereo speaker yang hasil suaranya itu menurut gua oke. Bassnya berasa, detailnya juga cakep, dan yang jelas ini enak banget loh ya kalau misalkan lo pakai buat dengerin musik. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Untuk sektor baterai ini gue nggak bisa cerita banyak karena emang baterainya ini tergolong irit. Kapasitas baterai di Xiaomi Mi 10T Pro ini adalah 5000 mAh yang selama penggunaan gue ini bisa tahan seharian penuh. Bahkan dalam beberapa kondisi bisa bertahan sampai besok harinya, meskipun sisanya nggak banyak. Untuk pengecasannya sendiri tergolong lumayan cepat dengan kapasitas pengecasan hingga 33 watt dari 0 sampai 90-an% bisa keisi dalam waktu kurang lebih 1 jaman aja. Oh iya, hampir lupa gue ngebahas desainnya. Menurut gue dari 3 seri T yang Xiaomi luncurin, Xiaomi Mi 10T Pro ini adalah seri T yang paling oke. Bukan karena desainnya, tapi karena material yang digunakan. Frame yang dipakai itu masih menggunakan metal dan kaca untuk backdoornya. Justru di Xiaomi 12T yang diturunin yang menggunakan frame plastik dan entah kaca atau plastik di bagian backdoornya. Overall sih desainnya ini nggak jauh berubah ya di Xiaomi 11T atau 12T. Masih mirip-mirip aja. Paling yang bedain cuma di frame kameranya aja yang dibedain desainnya. Feel genggamannya juga masih sama kayak Xiaomi 11T atau 12T.
Kesimpulan gue, untuk handphone dengan harga second 4 jutaan, handphone ini udah layak banget kalau lo mau pakai di tahun ini. Konektivitas 5G juga udah ada di handphone ini, chipsetnya kenceng, layarnya bagus, ada NFC, layar udah 144Hz, dan masih banyak lagi keunggulan di handphone ini yang gak ada di handphone middle end zaman sekarang. Yang jadi perhatian di handphone ini paling kemampuannya untuk update software. Sampai saat video ini dibikin, belum ada kepastian apakah handphone ini bakalan dapat MIUI 14 berbasis Android 13 atau enggak. Sama paling layarnya yang masih pakai panel IPS. Tapi sih, menurut gua handphone ini udah cakep banget dan gak bisa lo bandingin sama handphone middle end di harga 4 jutaan. Bahkan handphone middle end di harga 4 jutaan aja masih ada kok yang pakai panel IPS, terus refresh rate-nya cuman 120Hz aja. Gimana menurut lo handphone flagship killer yang satu ini? Kalau misalkan emang lo punya pendapat, kritik, ataupun juga saran, boleh ya tulis di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segitu aja cerita gue tentang Xiaomi Mi 10T Pro yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.